Segmen Ramadan Dunia kami awali dari Amerika Serikat, saudara. Kami akan ajak Anda untuk mengetahui suasana Ramadan di New York, Amerika Serikat, melalui perbincangan bersama Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Jani. Selamat siang menjelang sore, Pak Trian. Selamat dini hari, Pak Ihsan. Oke, Pak. New York salah satu epicentrum COVID-19, Pak. Sekitar 160.000 warganya dinyatakan positif corona. Seperti apa kondisi Ramadan di sana? Ya, cukup sepi di sini, alhamdulillah. Kota yang dijuluki the city that never sleeps nampaknya harus beristirahat sejenak. Namun umat Islam Indonesia di sini tetap melaksanakan ibadah bulan Ramadan dalam situasi COVID. Kondisi di New York seperti saat ini, statusnya seperti apa, Pak? Saat ini statusnya masih stay at home policy, sudah 2 kali diperpanjang, dan nanti tanggal 15 Mei ini akan ditinjau kembali oleh Gubernur Cuomo, dan kembali lagi dihimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah, kecuali untuk belanja atau ke apotik. Jadi hanya essential staff saja yang dapat melakukan kegiatan. Yang lain melakukan kegiatan di rumah, pembelajaran, ibadah, dan semacamnya. Pengaruhnya sendiri untuk teman-teman di New York seperti apa, Pak? Pengaruhnya terhadap kinerja PBB dan juga warga negara Indonesia di sana? Kita New Yorker, orang Indonesia yang sudah lama di New York ini sudah biasa beradaptasi, dan tentunya kita melaksanakan kegiatan berdasarkan himbauan otoritas setempat. Untuk kami yang bekerja di PBB tetap melakukan pekerjaan. Secara fisik PBB tutup, namun operasi PBB tetap berjalan. Jadi lobby-lobby, meeting-meeting dilakukan secara virtual. Kita tetap melakukan negosiasi karena dunia tetap berjalan, dan banyak mandat atau tugas-tugas PBB yang perlu terus dilanjutkan. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang bekerja di BUMN maupun di konsulat kita tetap melakukan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan setempat. Jadi the show must go on, Mas Ihsan. So kita tetap bekerja sebagaimana yang dituntut. Untuk penanggulangan COVID-19 sendiri, PBB juga punya badan khusus, Pak, seperti WHO atau juga WTO. Lalu seperti apa langkah sejauh ini? Update-nya seperti apa, Pak? Kita kebetulan juga anggota Dewan Keamanan PBB. Kita juga mendorong adanya, kebetulan Indonesia adalah inisiator suatu resolusi sidang Majelis Umum PBB mengenai COVID. Jadi solidaritas bersama untuk mendorong kerjasama dalam penanggulangan COVID ini. Kita bersama dengan 5 negara, dan ini didukung 188 negara co-sponsor dari 193 negara. Intinya banyak negara yang mendukung inisiatif Indonesia itu. Pertama kali dalam sejarah PBB ada suatu keputusan yang dilakukan sepenting seperti COVID ini melalui virtual. Jadi kami cukup bangga dapat melancarkan adanya suatu resolusi. Di Dewan Keamanan kita juga mendorong adanya Sekjen PBB memberikan laporan ke Dewan Keamanan mengenai situasi COVID di berbagai tempat yang mengalami krisis atau konflik. Dan juga ada seruan dari PBB, Sekjen PBB untuk melakukan global ceasefire. Ini gencatan senjata dalam situasi konflik ini. Jadi banyak hal yang telah dilaksanakan, bukan hanya di badan-badan special agency-nya PBB seperti WHO maupun badan-badan lainnya, tapi semua sistem PBB melakukan tugasnya masing-masing. Karena ini suatu hal yang dianggap sebagai tantangan bersama, dan oleh karenanya perlu kerjasama. Dan kita Indonesia terus mendorong agar dilakukan kerjasama internasional untuk sama-sama mendorong pertukaran informasi, kerjasama di bidang vaksin, berbagai macam kerjasama konkret lainnya lah, Mas Ihsan. Banyak yang telah dikerjakan meskipun dalam situasi yang terbatas melalui virtual. Untuk update terkait vaksin sendiri seperti apa, Pak? Masih banyak penelitian-penelitian dilaksanakan. Yang pasti adalah semua negara-negara sekarang bekerja sama untuk mencoba mencari vaksin. Tapi kembali lagi, PBB sendiri juga kita mendorong melalui WHO dan melalui badan-badan lainnya. Masih cukup, perjalanan masih cukup jauh. Jika nanti vaksinnya sudah ditemukan, apa ada langkah
agar vaksin itu bisa diakses untuk semua negara, Pak? Tentunya itu yang kita harapkan ya, itu yang kita dorong. Makanya kita mengeluarkan berbagai macam resolusi, kita melakukan pembicaraan di berbagai, baik di New York sini maupun di Jakarta. Ibu Menteri Luar Negeri, Bapak Presiden melakukan berbagai macam pembicaraan-pembicaraan. Intinya ini suatu tantangan yang harus diselesaikan secara bersama. Oleh karenanya, makanya kita keluarkan resolusi PBB mengenai COVID solidaritas. Judulnya Solidarity in Times of Conflict ini. Konflik. Jadi kembali lagi, di saat seperti ini, benar-benar kita mesti solidar, mesti sama-sama bekerja sama lah intinya. Ya, bulan Ramadan ini baru memasuki pertengahan begitu Pak. Bagaimana pemenuhan kebutuhan warga Muslim di sana? Alhamdulillah kita kompak warga Muslim di sini. Kita telah melakukan berbagai macam kegiatan. Kita saling bantu-membantu. Kita melakukan konseling, kita melakukan coaching. Dan di New York ini mungkin tidak seperti di tanah air ya. Mungkin banyak yang terkungkung dalam apartemen yang kecil. Oleh karenanya kita mencoba menghubungi satu persatu. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan ibadah bersama. Sebagai contoh, baru-baru ini kita melakukan pernikahan secara virtual. Salah satu staf kami melakukan pernikahan putrinya. Kita juga melakukan pembelajaran Quran melalui online. Kita juga melakukan pengajian, berbagai macam kegiatan lah kiranya untuk mengisi kegiatan-kegiatan di masa yang sulit ini. Intinya kita kompak di New York ini, Pak Ihsan. Baik, meskipun angka positif COVID-19 cukup tinggi di New York dan juga Amerika Serikat secara umum, namun solidaritas dan kekompakan tetap berjalan dengan baik ya Pak ya? Betul, betul. Ya kita di perantauan perlu terus bahu-membahu ya untuk saling membantu ya. Dan kebetulan kultur bangsa Indonesia adalah kita saling gotong royong dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Kita juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat, kita bekerja sama dengan Permias. Permias membuat survei mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri ini, survei kesehatan mereka. Jadi intinya merah putih tetap berkibar di New York. Dan kita tetap akan terus mendorong solidaritas di antara warga Indonesia di New York ini. Maklumlah Pak Mas Ihsan, kita dalam perantauan. Dan tentunya kangen dengan negara Indonesia, kangen dengan Indonesia. Dan harus saling tolong-menolong. Baik. Itu. Baik, terima kasih laporan langsung dari New York, Amerika Serikat. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansah Jani.